Maroko memang tidak ingin mendominasi, tapi tidak ingin mendominasi ya. Dia mengefektifkan serangan dengan Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini bareng aku Uci Suhaibah dalam program acara Haya Haya Piala Dunia 2022 Salam Olahraga. Oke Bung, ini merupakan lanjutan 16 besar Piala Dunia yang akan mempertemukan antara Maroko versus Spanyol, di mana Maroko ini merupakan juara dari grup F dan Spanyol merupakan runner up dari grup E, di mana pertandingan ini akan dimulai pada Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Malam ini ya? Iya, malam ini, Bung. Ini adalah pertandingan ke-7 babak 16 besar. Oke, pertandingan ke-7 berarti hari terakhir ya? Ya. Oke, hari terakhir dan sepertinya hari ini semua bakalan dimainkan kan, Bung? Tinggal 4 negara kan yang belum bermain. Ya, 4 negara. Oke, baik. Bung, ini head to head sendiri untuk pertandingan antara Maroko versus Spanyol ini seperti apa, Bung? Ya, Maroko dan Spanyol ini pertemuan keempat. Pertemuan keempat, oke. Mereka sudah bertemu 3 kali. 2 kali di playoff Piala Dunia tahun 1962. Waktu itu tahun 61 ya. Dan Spanyol menang dua-duanya. Spanyol menang dua-duanya, oke. Terus yang hasil kemudian yang pertemuan terakhir 2018 Rusia, Spanyol Maroko berada di satu grup dan berakhir imbang 2-2. Oke, berarti ini pertemuan terakhir imbang ya, Bung ya? 2018. Oke, berarti ini ada kemungkinan lah ya nanti Maroko bisa menahan imbang lagi Spanyol. Oke, Bung, untuk head to head kan udah dibahas nih. Untuk catatan pertandingannya seperti apa nih, Bung? Gimana sih jalan dari Maroko sendiri untuk tembus ke 16 besar ini, Bung? Ya, Maroko adalah wakil Afrika ya. Dia di pertandingan pertama sebenarnya mengejutkan ya, menahan imbang Kroasia 0-0. Padahal Kroasia berstatus runner up Piala Dunia 2018. Kemudian mengejutkan lagi, kemudian mereka mengalahkan Belgia 2-0. Kemudian mengalahkan Kanada 2-1, sehingga kemudian dia tampil sebagai juara grup. Nah, Maroko ini adalah Piala Dunia ke-6-nya. Namun selama di Piala Dunia ini Maroko pencapaian terbaiknya baru pada babak ini. Oke, lolos di fase grup. Dia menang melawan Spanyol pada pertandingan malam nanti. Ini adalah prestasi terbaik. Oke, baik. Berarti ini adalah pencapaian pertama kali dan yang kedua. Karena tahun 1986 Oke, berarti 16 besar, tapi terhenti. Oke, baik. Ini berarti pencapaian keduanya dari Maroko ya, Bung? Yang dipimpin langsung Hakim Ziyech CS. Oke, kalau untuk timnas Spanyol sendiri, Bung? Iya, Spanyol sempat difavoritkan ya. Setelah di pembukaan Piala Dunia menang 7-0 atas Costa Rica. Dan itu pun menang meyakinkan itu. Meyakinkan, seolah-olah ini seperti timnas Spanyol yang juara tahun 2010 di Afrika Selatan. Tapi nyatanya di pertandingan kedua mulai turun ketika melawan Jerman di tangan imbang. Kemudian malah kalah di pertandingan terakhir melawan Jepang. Ini memang mengejutkan banyak orang. Meski padahal Spanyol ini sudah terbiasa. Tapi tidak mengejutkan ketika catatan Piala Dunia Spanyol ini menurun setelah dia juara. Dalam 10 pertandingan Piala Dunia setelah dia juara di tahun 2010 di Afrika Selatan, ternyata Spanyol baru 3 kali menang, termasuk lawan Costa Rica. 3 kali menang. 3 kali menang. Oke, berarti ini penurunan pencapaian. Iya, penurunan pencapaian, Bung. Tapi ini harusnya setelah menang 7-0 itu pertandingan berikutnya lebih meyakinkan lagi. Namun sayang ini hasilnya imbang dan kalah sama Jepang. Seperti itu ya, Bung ya. Tapi yang pasti Spanyol sudah pernah absen di Piala Dunia sejak 1970. Oke, berarti
pertandingan kali ini cukup sengit nanti, Bung. Soalnya ini Sepertinya begitu. nggak sepertinya, sengit memang. Menurut saya ini sangat sengit. Oke, Bung. Ini kan walaupun dari Maroko sendiri itu kan pertandingan match pertama itu kan hasilnya 0-0 kan, Bung? Iya. Hasilnya 0-0. Terus kemudian di match kedua meyakinkan dengan menang 2-0 mengalahkan Belgia. Kemudian di match terakhir menang lagi 2-1. Tapi yang uniknya dari Maroko ini, Bung, dia menang, tim ini menang, tapi ball possession-nya itu kalah gitu loh. Tidak banyak ya. Ya. Itu kenapa, Bung, kok bisa seperti itu? Ya, berdasarkan analisa pandit football di beberapa situs analisa sepak bola, ternyata Maroko memang tidak ingin mendominasi, tapi Tidak ingin mendominasi ya? dia mengefektifkan serangan dengan menghentikan pemain-pemain kunci lawannya. Artinya ketika dia menghadapi Maroko, ada trio ketika dia menghadapi Kroasia, Maroko menghadapi Kroasia, dia sudah memahami bahwa pemain kunci Kroasia adalah Luka Modric, Marcelo Brozovic, dan Mateo Kovacic. Nah, ketiga pemain ini kemudian dibuat tidak bergerak bebas. Oke. Tapi seolah-olah bebas, tapi dia kunci ketika dia melakukan serangan. Begitu juga ketika Maroko menghadapi Belgia. Dua pemain kunci Belgia yang tidak bisa berkembang saat pertandingan adalah Kevin De Bruyne dan Eden Hazard. Ada pemain khusus yang disiapkan oleh pelatih Maroko untuk membuat pemain-pemain kunci lawan tidak berkembang, yaitu Noussair Mazraoui dan Sofian Amrabat. Kedua ini sebenarnya posisinya berbeda. Noussair ini berposisi sebagai bek kiri, sementara Sofian Amrabat adalah gelandang tengah. Tapi kedua ini berperan untuk menghentikan pergerakan dari gelandang atau pemain kunci lawan. Oh, berarti ini dari dua pertandingan, ini dari pertandingan baik melawan Kroasia maupun Belgia, memang dua pemain ini disiapkan untuk mengunci. Ditugasi. Oh iya, oke. Dua tim ini adalah tim besar ya, yang mempunyai level permainan di atas mereka. Ini nih kalau misal tim itu terkenal, jadi informasi tentang gaya bermain dari pemain tersebut itu lebih mudah dibaca ya, Bung. Jadi dari Maroko sendiri memanfaatkan informasi tersebut untuk mengunci pemain lawan ya. Oke, baik. Pada saat unggul, kan dalam dua pertandingan itu Maroko menggunakan dua formasi yang berbeda. Ketika melawan Kroasia dia memakai 4-2-3-1. 4-2-3-1. Nah, ketika melawan Belgia dia bermain 4-3-3. Sebenarnya formasinya menyerang. Nah, tapi ketika dia sudah unggul, Maroko mengubahnya menjadi 5-4. Terus lanjut nih, Bung. Kita pindah ke Spanyol, menelan kekalahan dari Jepang di match D3, padahal secara statistik permainan Spanyol yang mendominasi. Nah, ini apa PR besar yang harus dirubah Spanyol? Dia punya banyak pemain berbakat, namun usianya masih muda, istilahnya masih labil. Ada saatnya dia bermain on fire, bagus, dan dia tunjukkan saat mengalahkan. Mut-mutan berarti. Tapi ketika Kemudian berhadapan dengan tim sekelas mereka, tapi lebih matang secara pengalaman, mereka agak kelabakan gitu. Oke. Dan kemudian berhadapan dengan permainan cepat yang dia seperti dia main juga kayak kalah kelabakan juga. Nah, ini yang harus diantisipasi pelatih Luis Enrique ketika menghadapi Maroko. Ketika Hakim Ziyech kemudian Achraf Hakimi mendapatkan bola, mereka bergerak cepat di sayap, kedua sayap. Achraf Hakimi pemain PSG yang bermain di kiri sebagai bek kiri sayap, kemudian Hakim Ziyech yang bermain di kanan, sayap kanan, bisa merepotkan pertahanan Spanyol. Ini harus diantisipasi. Oke, Bung, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bung Son, peluang untuk kedua tim ini, siapa yang bakal lolos ke 8 besar? Kalau melihat pengalaman Luis Enrique, oke. Kita mengandalkan Luis Enrique. Spanyol berpeluang untuk lolos. Spanyol berpeluang. Walaupun ini tidak mudah ke sana. Dan Maroko akan memberikan perlawanan sengit. Ada kemungkinan adu penalti nggak, Bung? Ada peluang. Ada peluang. Dan saya kira kalau terjadi gol itu karena ada kesalahan. Tapi
Artinya setiap kesalahan kecil di salah satu dari tim itu akan dihukum oleh gol tim lawan. Nah, artinya ketika lawan berbuat salah, dimanfaatkan dengan baik. Oke, baik. Salah antisipasi, salah dalam mengoper, salah passing, Blunder. itu kan banyak kejadian. Kemarin Portugal kalah karena blunder Ronaldo kan. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini peluang untuk lolos dari Bung Son sendiri menurut Bung Son Spanyol. Spanyol masih berpeluang besar untuk lolos ke 8 besar. Oke, bagi kalian pendukungnya Maroko maupun Spanyol nih, boleh ya tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja Bung, pembahasan kita mengenai pertandingan Maroko versus Spanyol. Aku Uci Swaibah, pamit undur diri, bye-bye.